Selamat sore. Selamat sore. Sehat Pak? Baik. Alhamdulillah. Sebentar saya kesini. Pak, mau nanya nih. Rambut model apa tuh? Ini rambut model masa kini. Mau jawab takut salah. Oke, Pak mau ngobrol banyak hari ini boleh ya? Boleh. Asik. Yang pertama, mudah-mudahan kedepannya saya mengucapkan selamat juga. Tugasnya makin banyak Pak ya. Cuman cuman ya saya juga mau sabar Pak ya, ditolak Pak. Aduh saya juga sedih dengerin sama Dian Sastro kalau nggak salah Pak ya. Enggak, itu kan pernah ada joke ya tentang itu ya. Ngomong-ngomong, Pak Ahok udah nentuin siapa sebenarnya atau mungkin pasrah untuk wakilnya nanti ke depannya? Ya, kita sih sudah sampaikan kepada beberapa pentolan partai yang kita harapkan seperti apa gitu. Yang mau kerja keras, yang nggak mau terima suap, dan tentu saja taat kepada aturan. Itu sampaikan. Kirain bercandaan yang tentang Dian Sastro itu serius Pak. Soalnya saya sempat kepikiran Pak, jangan Dian Sastro Pak, Raisa aja. Udah kita ganti ke Raisa juga. Udah ganti Raisa juga. Raisa juga udah nolak. Udah nolak juga? Iya. Saya Pak, nggak cocok kayaknya. Tapi cari yang cowok bikin bosan lah. Oh iya. Fikri udah nyiapin beberapa pertanyaan. Sebenarnya sih Fikri datang ke sini mau mewakilin teman-teman yang masih pada muda. Karena kita banyak yang dari dulunya nggak peduli, sekarang pengen tahu ada apa sih sebenarnya, seperti apa ceritanya. Salah satu pertanyaan yang Fikri mau tanya ini, sekarang nih yang lagi jadi concernnya Pak Ahok untuk membangun Jakarta setelah menjadi seorang gubernur, kapan? Ya, dari jadi wakil ya sama aja sih. Yang paling kita utamakan ya beresin dulu birokrasi. Kalau birokrasinya masih korup, masih nggak mau melayani, semua program nggak jalan. Akal-akalannya terlalu banyak. Ya tentu saja kita udah punya rencana kan soal kemacetan, soal banjir, soal perumahan, kita terus jalan. Jadi coba ke depannya masalah akal-akalan. Ya kasarnya kita di Jakarta ini kita mesti pura-pura gila. Harus Kalau kamu terlalu waras jadi gila ngurusin orang kayak gitu. Ya udah kamu udah bingung, gue yang gila apa dia yang gila kira-kira gitu. Sekarang Fikri pengen ngobrol sebelum kita ngebahas masalah Jakarta. Fikri pengen ngebahas tentang Fikri pernah ngeliat di satu YouTube, tayangan di YouTube itu ngangkat profilnya Pak Ahok, itu menceritakan dulu kalau nggak salah Pak Ahok pernah ngantri untuk dapat air bersih. Itu benar tuh ya. Sampai akhirnya timbul untuk gue harus jadi seorang pemimpin gede yang untuk merubah semua. Benar itu? Nah, cuma sebelum itu juga udah mau jadi pejabat. Emang udah pengen jadi penjabat. Iya. Tapi bukan, maksudnya boleh tahu alasannya? Kan orang miskin nggak bisa lawan orang kaya. Logikanya gitu kan. Orang kaya jangan nantang pejabat. Lu kalau cuma jadi orang kaya nggak bisa nantang pejabat, bangkrut tuh. Kira-kira gitu. Benar. Lu kalau mau lawan pejabat yang kurang ajar, jadi pejabat aja. Dia berantem sama semua pejabat kan. Lu ngomong di luar ngapain sebenarnya? Nggak ada gunanya. Habisin waktu aja nongkrong di warung kopi marah-marahin pejabat ya pikirin. Iya juga ya, dipikir-pikir ya, nggak ada perubahan juga yang terjadi kan. Masuk ke dalam lawan. Benar. Tapi gimana mau lawan ya kalau misalnya pejabatnya udah benar? Ya kalau benar bagus, kalau benar nggak usah jadi pejabat kita. Masih di pejabat berarti. Kalau Ya? udah banyak pejabat yang benar kita nggak usah jadi pejabat, ya kan jadi orang biasa. Karena banyak pejabat yang belum benar makanya Kita harus masuk. Kita harus masuk. Karena demokrasi kan begini, kalau yang baik tidak mau masuk, maka yang jahat yang akan berkuasa. Benar. Itu kan kamu golput juga, makin golput kita makin enak loh yang brengsek. Yang dirinya lebih dikit kayak gitu aja logikanya. Nah, sekarang Fikri mau nanya, ada nggak misalnya ini terakhir tuh Bapak sempat belusukan ke kampung Deret untuk datang ke pernikahan. Bukan berusukan lah sambil merayu pulau di Langkawi itu. Nah, ada rumor katanya juga bakal nanti kayaknya Pak Ahok bakal ikutin gayanya Pak Jokowi nih belusukan. Mana bisa? Kita kalau pernah main drama nggak? Nah, Capek nggak main drama? capek. Anda kenapa capek? Memerankan gaya orang, karakter orang. Kalau kita bekerja gini, udah gitu padat mau memerankan gaya orang yang mati aja gitu. Ya, jadi itu Capek. Kita main drama 1-2 jam aja meranin gaya orang capek. Benar. Apa ya Anda mau 5 tahun meranin gaya orang yang mati gitu. Mana sempat mikir meran gaya apa? Orang tiap hari itu padat kok cuma punya waktu ke toilet. Nah, tuh ya. Ini udah mulai clear nih. Jadi nggak ada Pak ya kepikiran buat mau ikutin gaya. Nggak bisa ngejar gaya gitu. Tetap menjadi diri Pak Ahok yang dikenal. Sama kayak petinju aja kan, petinju kelas 90 kilo disuruh gaya
layak 50 kilo pada bisa sih. Juga Ini sih. nggak ketemu. Jadi ya ada kalau bahasa anak muda be yourself dude gitu. Dan sekarang begini nanya, kalau pendapat Pak Ahok sendiri tentang gaya yang belusukan itu sebenarnya efektif atau tidak? Tergantungnya. Tergantung situasi. Bukti kan Pak Jokowi efektif 2 tahun. Bukti orang milih tuh. Iya sih. Itu efektif dong. Kan gampang kan hasilnya. Nanti bagi orang kan efektif kan. Tapi kalau dari Pak Ahok sendiri secara pribadi punya cara sendiri nggak yang menurut Pak Ahok lebih efektif untuk memperbaiki khususnya Jakarta? Ya kalau saya ya gampang aja kan. Kita mesti cari koordinasi yang baik. Kita buka saluran telepon pengaduan dari masyarakat. Dan kita manfaatkan setiap kesempatan turun kemanapun ke masyarakat sambil melihat. Dan kita minta hampir semua kepala dinas kayak kebersihan nih. Wakil kepala dinas itu hampir tiap pagi siang malam kirim foto-foto yang sudah dikerjakan di BlackBerry. Termasuk dinas perhubungan juga sama, dia kirim mana. Jadi lebih cepat kita tinggal lihat. Nah kita tinggal cocokkan. Nah, kita menggunakan teknologi lah. Kita lagi mau pasang juga hampir 3.000-an CCTV baru. Supaya kita bisa kontrol kota seperti apa. Supaya lebih mudah juga aksesnya ya. Kita juga kerjasama dengan Brigif TNI, siapkan penembak-penembak jitu dengan motor. Penembak gitu. Iya, yang naik motor bisa berdiri motor bisa nembak itu. Wah, jadi kalau ada macam-macam hajar aja. Kita pengen Jakarta aman, nggak ada toleransi untuk kriminalitas. Untuk kriminalitas Kita kita sikat. nyebarin penembak gitu. Kalau macam-macam lu bersenjata kita hajar. Ayo lo. Gitu. tapi Kita emang mau sepertinya bersama. memang Jakarta ini harus memang Iya, keras ya. polisi bisa kebunuh. Iya sih benar juga. Ya kan? Benar, Polisi benar. juga kita tahun depan mau lengkapi mereka dengan baju anti peluru. Oke, nah sekarang kalau kita pikir mau tanya dulu tentang Bapak Jokowi yang sekarang sudah jadi presiden, Pak Ahok sendiri senang nggak sebenarnya sebagai mantan wakilnya beliau? Ya senang lah, minimal kan beliau punya, kita udah punya teman 2 tahun berteman gitu kan, dia tahu siapa saya, dia tahu apa yang saya kerjakan. Nah kalau presiden kenal kita kan lebih baik. Dia Ya, tahu persis, akses itu akan lebih mudah ya. dia tahu bahwa saya bisa dipercaya, saya nggak pernah ngambil keputusan untuk kepentingan pribadi saya. Ini yang harus jadi contoh. Iya. Jadi penonton TV One ini yang lain cerita ini banyak orang tua tapi banyak anak muda juga bahwa makanya Fikri pengen kita klarifikasi isu miring tentang rumor-rumor yang nggak penting. Katanya galak, enggak, belum dimarahin Bu sampai sekarang. Alhamdulillah Pak Ahok masih baik. Aduh, dan kalau udah mulai panas tadi mah dingin gitu kan terus. Nggak ngeyel aja. Enggak, Fikri mah anaknya nurut, Pak Ahok tenang. Saya mah anak soleh. Mau Pak Ahok. Kalau kayak Fikri terinspirasi sama satu sosok yang bernama Bob Marley karena dia satu orang yang menggunakan seni untuk berbagi kebersamaan dan persatuan. Kalau Pak Ahok sendiri punya tokoh inspirasi nggak sih sebenarnya? Saya ya susah kalau ditanya. Sebenarnya semua orang pasti punya kelemahan. Nggak ada manusia sempurna. Iya. Kalau mau saya tanya siapa inspirasi saya ya Nabi. Nggak ada manusia yang bagi saya Nabi juga masalah kalau buat saya kan saya orang Kristen bukan Nabi, saya kan Tuhan. Ya. Bagi saya itu Nabi Isa itu Tuhan. Nah kalau tokoh inspirasi saya beliau buat saya. Tapi kalau buat manusia kamu nggak bisa tanda terpesona dengan manusia. Nggak ketahuan aja kamu belangnya aku gitu kan. Iya sih. Kan istilahnya begitu kan. Nggak ketahuan aja. Mana ada orang baik? Nggak ada orang baik di dunia ini kok. Nggak ketahuan aja. Tinggal ketahuan apa nggak ketahuan gitu. 100% baik sih nggak ada ya, pasti ada. Sama aja gitu kan. Ya. Soal ketahuan nggak ketahuan aja. Cuman mungkin masalahnya sekarang tinggal yang minusnya itu berpengaruh dampaknya ke masyarakat atau tidak. Kalau nggak berpengaruh sih masalah pribadi jadinya kan ya. Iya, itu aja masalahnya. Keren. Sekarang Fikri mau nanya, ini ada hal yang lucu tentang karakter Pak Ahok yang selalu marah-marah gitu ya. Galak lah ya. Fikri mau kesini aja deg-degan sebenarnya Pak tadi di depan baca-baca dulu ya Allah. Tapi sebelum kita tanya masalah itu, habis ini apa? Kita tinggalkan Pak. Oke, nah kalau untuk sosok gubernur yang sudah terdahulu sebelumnya, ada nggak yang menginspirasi? Di DKI. Di DKI. Saya kira semua gubernur pasti ada tindakan yang menginspirasi kita. Ya baik dari Pak Ali Sadikin, dari Pak Wiyogo, Pak Suryadi Sudirja, ya kan, termasuk Bang Yos, Bang Foke. Saya kira semua pasti ada sisinya yang menginspirasi kita. Itu pasti.
Itu pasti ada. Iya. Plus minus ada, manusia kok. Manusia. Saya bilang nggak ada manusia sempurna. Pasti semua ada plus minus. Oke, nah sekarang Fikri mau nanya masalah tadi galak-galak, tapi setelah sama-sama berikut ini. Jadi mana-mana tetap di Lain Cerita bersama kami berdua. Asik. 3, 2, 1, cue Fikri. Nah, Pak Fikri mau lanjutin pertanyaan yang tadi itu ya, masalah Pak Ahok galak suka marah-marah. Di sini Pak boleh ngobrol ya, biar enak, asik santai. Gini, kalau Fikri googling di Google nih, misalnya SBY marah-marah, ada. Tapi paling satu kalau nggak dua. Fikri Rasta marah-marah, ada. Nggak ada sih Pak. Kalau saya nulis nama saya Pak, saya begitu nulis, nggak usah pakai marah-marah aja ya. Pak Ahok, oh itu satu halaman penuh isinya full Pak Ahok semua, dan ini marah di sini marah itu. bisa ceritain tanggapannya sedikit nggak Pak? Maksudnya sampai segitunya loh image-nya ternyata melekat di masyarakat. Terserah aja gitu loh. Kalau kita berpikir secara logika, enak nggak jadi bagi gubernur? Sebenarnya Kalau mau secara berpikir logika ya, capek ya. gaji gini nggak tergantung. Makanya saya tergantung. Nah. Undangan ke luar negeri bisa tiap hari, tiap minggu. Duit lumayan, nama lumayan. Ngapain mana-mana? Iya benar. Lo nikmatin aja, ngapain cari musuh? Santai-santai aja. Ngapain banyak musuh? Pepatah Tiongkok bilang apa? 1.000 teman itu masih kurang. Satu musuh kebanyakan. Kebanyakan. Ngapain mana-mana? Tapi masa kalau Anda sebagai rakyat, Anda tahu duit itu dicolong. Misalnya dinas pendidikan beli kursi, meja, papan tulis semua yang nggak ada guna. Kita coret sampai 2,3 triliun. Triliun loh, bukan 2,3 miliar. Kamu nggak marah, berarti kamu nggak pernah merasa memiliki duit itu. Itu aja masalahnya. Kalau Anda suruh dia kerjain, dia nggak kerjain, suruh kerja baik-baik kamu, santun-santun, itu yang kita marah. Lebih enak ketemu orang dimarahin, dia marah balik, terus ngajak duel, lebih enak. Ya duel aja satu. Ini mah enggak santun jawabnya. Santun disantun, tapi nilai ini brengsek gitu kan. Benar. Kalau nggak marah itu masalah saya pikir. Itu Berarti aja masalahnya. Pak Ahok marah terus aja lah. Berarti dengan Pak Ahok marah, berarti Pak Ahok tuh cinta sama. Saya juga nggak mau marah, ngapain marah gitu. Tapi kalau udah keterlaluan gimana? Udah kebangetan nggak beres. Kita kalau masuk ke sini nggak beres. Nanti orang bilang apa? Orang marah begitu juga. Iya, benar. Ya payah lo jadi gubernur kagak kerja apa-apa juga. Nah lu kerja apa-apa kalau ngomong baik-baik nggak mau dengar gimana? Iya benar. Mau pukulinnya nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Kalau pukulin kan dia lapor ke polisi. Ya. Justru kita kan marah-marah, dia mau mukul kita, baru kita hajar gitu. Jadi Iya, panas yang gitu. salah bukan Fikri. Itu masalahnya. Iya. Itu masalahnya gitu. Bisa. Wah, ternyata emang Pak Ahok itu bukan galak, tapi memang menggebu-gebu ya. Tadi gue pikir gue yang dimarahin. Pak Ahok Aku sekarang. pernah lawan orang yang kelasnya beda. Oh, kan salah. Ini cuma 50 kilo kan mereka. Iya, benar. Dia udah hampir 100 kilo ya. Besok mungkin badannya lah. Pak Fikri sekarang mau nanya gini. Yang ini sih Fikri tahu banget. Fikri pernah baca beritanya, lihat videonya di YouTube, di berita sekalipun. PNS yang nggak beres pecat. Itu Ya, kan kita 1-2 tahun baru kami masuk, kita sampaikan. Mari kita lupakan masa lalu Anda. ya. Anda mau ngilep, mau korup, mau kaya raya, saya tidak peduli. Tapi tolong, demi Jakarta baru, zaman sudah berubah bos. Ya tolonglah kerja yang benar, soal gaji kita duduk baik-baik, kalau nggak demen Anda berhenti. Nah dulu kan sistem PNS kalau eselon 2 dipecat, nggak bisa carikan lagi posisi eselon 2. Yang mana ada? Anda nggak bisa contoh, bisa bawa acara, Fikri bawa acara nggak beres. Udah mau dipecat nih dari produser nggak becus nih, terus Fikri tuntut, nggak bisa, mesti cariin gua acara yang lain dong. Masuk akal nggak? Acaranya juga becus, gimana bisa pinjam kamu ke acara yang lain? Tapi itulah PNS kita. Yang Fikri Jadi kalau dia nggak becus, digeser lagi ke posisi yang mana ini kurang penting. Penting kan? penting sama. Setiap aspek pasti penting. Selama 2 tahun ini ya sudah kita full aja udah. Tapi yang menarik Tapi tadi. udah ke depan, Anda langsung dicopot. Anda punya jabatan eselon, kita copot jadi staff. Kalau staff masih ngeyel, ya udah pecat aja. Ngapain biara orang lain? Yang Fikri tertarik tadi, Pak Ahok datang pertama kali nyampein dulu kita Oh, kita lupain. Kita lupain. Walaupun mereka pernah korupsi, Iya. pernah Kita gila, rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Itu namanya itu ya sama orang bilang kan. Kamu bilang kenapa begitu tegas? Saya mau tanya, kenapa Tuhan ciptakan ada neraka?
Di mana maha kasih, maha penyayang, pengampunnya Tuhan? Benar. Ya masih pengasih, penyayang, pengampun waktu lu masih hidup, bos. Kalau masuk akhirat mah maha adil. Yang menarik di sini Ya maha adil kan? Iya. Ada neraka itu menunjukkan Tuhan itu maha adil. Yang menarik di sini berarti nggak cuma hanya merubah DKI, tapi memberi kesempatan untuk mau bener nggak lo? Mau bener ayo. Rekonsiliasi kok. Iya benar. Saya bilang kalau mau ikut kita ikut, nggak mau keluar aja. Tapi dia pikir kan mungkin 2 tahun aku juga nggak tahan. Nanti kena stroke sendiri kan. Jadi sengaja mainin gitu. Terus dia juga berpikir kamu udah gitu enak jadi pejabat, mana mau sih kamu mati? Kalau dimusuhin orang, dibunuh orang gimana? Pasti kamu nggak mungkin melakukan itu dan Anyway itu nggak takut, maksudnya mereka entah sakit hati atau udah tertanggung. Kamu masuk ke sini, saya dia keluar ke sini, nama saya rusak, nggak berhasil bangun Jakarta. Lebih baik kalau saya ditakdirkan mati, keluar sebagai mayat, saya masih dikenang sebagai legend. Dan kamu nggak bisa beli cara mati saya. Kamu mati takdir Tuhan kan? Benar. Nah kalau kamu takut mati juga tetap mati juga. Benar. Kamu kaya pun nggak bisa beli cara mati saya. Orang semua kan tahu saya sedang membabat bajingan-bajingan di sini dan saya terbunuh. Kamu nggak bisa beli cara mati saya. Itu aja masalahnya. Sekarang Fikri mau nanya, efektif dengan cara si PNS ini udah dikasih kesempatan. Sekarang mulai terpetakan mana PNS yang baik, mana yang enggak. Mereka katakan masih 60% oke. Yang brand sekarang ada 34 masih nilep main-main. Saya udah tahu siapa yang main. Ya tunggu aja. Tapi ada fakta unik yang berbalik dari sini. Yang saat Fikri cari informasinya, ternyata tugas ini justru adalah tugas yang salah satu paling berat buat Wow. Ya, Bisa untuk memberikan keputusan itu. Ya kalau kamu jadi pejabat, kamu harus putus. Nah, soalnya saya tadi inspirasi soal mantan gubernur. Bang Yos cerita sama saya, waktu dia di Timur, dia ngumpet nih, terus lihat Fredrin nembakin senjata mesin. Ya. Beliau udah hitung, ini senjata mesin kalau kita lari, 2 tertembak. Kalau tidak lari, semua pasti mati. Ya harus putuskan lari. Begitu udah putuskan lari, sampai di sana di absen. Begitu di absen, 2 nama yang tidak ada pasti tertembak. Nah sekarang kok nekat gitu kan? Karena kalau kita tidak lari, mati semua. Harus lakukan. Lagi pula kata Bang Yos, waktu lari itu si peluru nggak tahu mana komandan, mana anak buah loh. Kan dia mana kenalin mana komandan dan anak buah katanya. Nah itu risiko. Risiko pemimpin jadi situ. Kamu harus ambil keputusan. Tidak ada keputusan yang diambil. Karena orang menanti. Tinggal ada hitung manfaat mudaratnya mana lebih besar, mana lebih kecil. Itu aja. Nggak ada pilihan. Keren ya. Keren. Speechless harus mau ngomong apa. Anyway, sekarang Vicky mau nanya lagi tentang ini masalah hukuman. Kalau untuk PNS-nya dipecat, tapi kalau untuk masyarakatnya nggak mungkin masyarakat dipecat ya. Kamu dipecat sebagai masyarakat Indonesia. Kita mulai menahan KTP. Kita udah berapa ada uji sanksi. coba. Okay. Selain ada denda, kita mulai uji coba buang sampah KTP kita paham. Buang sampah sembarangan. Nah kita tangkap, kita tahan KTP seperti Kota Tua kita jadikan proyek contoh. Lalu KTP ini dikirim ke kantor lurah sesuai alamat. Lalu si lurah yang bertugas akan memberikan pengarahan, penyuluhan kepada si yang buang sampah ini. Kalau misalnya kayak Vicky datang dari Bogor atau ke Jakarta. Ya juga ada. Kita kasih peringatan pernyataan. Soal pernyataan kita tangkap juga banyak. Pernyataan itu datang sekali lagi, udah kita akan mulai denda atau pidanakan Anda. Nah, sekarang ayo lo datang dari Bogor buang sampah. Iya juga sih benar. Iya itu kan cuma om. Bercanda itu nggak serius. Nah ngomong ada juga nih tentang kalau ada parkir liar. Parkir liar udah kita mungkin per tanggal 12 akan mulai jalan. Kita ada perda mengatakan ada biaya direct untuk kendaraan. Ya udah kita cari akal aja gitu. Kamu parkir liar, aku bantu derek deh. Derek ke tempat parkir yang benar. Nah, ongkos bantu derek itu 500.000. Nah, harus bayar. Iya, tadi kan saya belum berani launching. Kenapa? Launching karena takut kalau 500.000 tadi tawar menawar. Udah cintai 50.000 deh. Nah, kita nggak mau. Kita bilang semua di denda ini harus bayar di ATM bank. Dapat stroke-nya baru bisa ngambil. Nah sistem bank harus dibuat menunya kan. Ada menu. Nah, ini udah siap. Jadi nggak ada tawar-tawaran.
lumayan kan bisnis derek mobil orang dekat-dekat 5.000 kan lumayan. Lumayan. Di dereknya dapat parkir suruh bayar. Terus Mesin ATM juga nggak bisa diakalin ya, kecuali di dalam mesin ada orang lagi jongkok nulis dikodein, bro tambahin 200 sih, nggak bisa juga. Nah tapi anyway, di luar negeri ada video tentang kalau parkir sembarangan mobilnya digiles pakai apa ya itu kalau nggak salah panser atau tank baja, ini ada videonya Pak, kita lihat mungkin videonya itu di Eropa Timur kan. Eropa Timur. Negara komunis kan. Ini videonya kita lihat dulu nih. Negara diktator boleh. Oke. Oh, 3, 2, 1, Q, Fikri. Ya itu tadi videonya Pak, jadi kalau parkir sembarangan digeleng. Pengennya juga begitu. Pengennya begitu ya? Kenapa nggak gitu rasanya? Belum Kita bisa. kan terlalu banyak hak asasi. Oh iya. Terlalu banyak pembela hamburger. Jadi kadang emang kebanyakan juga yang belum berhak, tapi bukan pada tempatnya, kadang-kadang ini suka Itu berlebihan. hak dari kewajiban. Nggak ada kewajiban nih, untuk hak aja. Kewajiban Nah, saya kira kalau bisa diderek 500.000 terus polisi bantu tilang 500.000 udah lumayan sedikit. Kalau ada 10 kali ya 10 juta ya udah. Udah pusing Kalau juga ada sih ya. kepala. Nah ngomong-ngomong, sekarang Fikri mau mulai nanya tentang masalah ini MRT dan monorail. Itu jadi Pak. Jadi Jadi, honorer enggak? Honorer walau-walau. Kalau dia nggak jelas petanya kita coret. Oke, monorail kalau alam ya. Tapi Tapi kalau ganti dengan untuk light rail. light rail mungkin gantinya. Kalau untuk MRT jadi, itu perkembangannya sampai mana? Sejauh ini masih berjalan sesuai rencana. Dan kita udah minta percepat lagi yang timur barat. Nah, sekarang Fikri mau nanya sekarang pindah ke busway nih. Sebenarnya ada masalah apa di busway sampai Masalah korupsi. terulang lagi? Masalah Karena dia korupsi kemarin bakar lagi tuh. pengadaan barang yang spesifikasinya seenaknya dan makar. Makanya dia panggil kejaksaan tersangka dengan makar. Pak. Ah, Ya udah biarin aja kita selesaikan, kita bentuk PT mulai Januari tahun depan PT akan berfungsi penuh dan kita akan membuat standar bus yang standar Eropa. Kan saya udah dapat Scania seperti itu. Ya standar itu mesti jelas. Kalau kamu tender nggak standar asal mobil, kabelnya juga kabel yang karet nggak jelas, mesin bisa karatan, ya itu masalah. Harga juga mahal kan. jadi jawabannya itu tadi ya, kenapa bos? Akar semua masalah itu korupsi, itu aja. Ya, Jawabannya satu, korupsi aja udah. apalagi khususnya untuk sebuah negara, pasti di situ akar Akar permasalahannya. masalah di situ. Sekarang kita santai lagi, balik lagi ngomongin tentang Pak Ahok. Ahok, kalau di sini Pak Ahok terus di media nggak kalau dulu. Ya soalnya tergantung. Kalau nggak ada yang perlu dimarahin, itu apa-apa. Tapi ada yang cerita katanya gini, Pak Ahok tuh di rumah bukan galak sebenarnya, tapi memang gaya bicaranya begitu. Kalau ngomong kencang, benar Pak? Ya tergantung. Kalau kita terbuka marah apa enggak. Ya saya sih dari tadi lagi coba baca nih, aduh gue dimarahin bukan ya. Sampai kadang takut salah kita. Tapi ternyata lambat laun mulai mengenal ternyata emang Pak Ahok tuh kalau ngomong semangat orangnya. Dan Pak Ahok emang dari dulu tuh ini ya, ada cerita seru gitu ya, katanya Pak Ahok juga jahil. Ya, mungkin tinggal di kampung, rumahnya gede, jauh-jauh jadi ternyata mesti ngomong kenceng. Oh, karena kebiasaan begitu ya. Gitu. Tapi benar, pikir dengan cerita Pak Ahok dulu jahil pernah ngolesin minyak babi di sepatu temannya mau main bola. Bukan tuh mereka yang minta, itu mereka mistik. Oh gitu, ceritanya gimana? Mungkin dukunnya Muslim, Islam. Ya. Jadi kalau dikasih minyak babi kan mental dia nggak berani, haram-haram dia nggak berani. Kayak gitu. Ya logikanya gitu kan. Kalau dukun Islam dia jampi-jampi. Iya. Kalau dukunnya pakai kelenteng ya minyak babi wah kebenaran dia bilang. Nah, lu masih pinter-pinter carinya. Dari sejauh Mungkin logikanya gitu. Jadi itu ceritanya. Nah, kalau muslim mau kasih minyak babi pasti jangan karena babi. Gak bisa sholat gue ya tadi kita. Jadi kalau sepatu daripada main bola dicurangin orang ya udah kita olesin minyak babi. Jadi setannya begitu mau datang nggak jadi. Oh sepatunya Pak Ahok. Bukan sepatu seluruh pemain, Ya, tapi kita olesin minyak babi. Jadi waktu tanding bola itu jampi-jampinya nggak mempan, beli babi kan sorry haram, kabur dia. Kayak gitu caranya. Funny anyway. Dan ngomong-ngomong bahwa kita pengen panjang lebar lagi, tapi kita mau ngebahas minyak babinya udah dulu ya. Habis setelah pesan-pesan berikut ini tetap dilayani cerita bersama kami berdua, anak kembar. Mirip kan? Sudah satu. Oke, yuk silakan. Action. Sambil duduk boleh Pak ya? Pegal juga berdiri kita.
balik lagi sama kita berdua, si anak kembar. kembar dari mana? Pak Ahok, jadi sekarang pengen nanya-nanya tentang profilnya Pak Ahok. Kan nama Pak Ahok tuh aslinya kan kalau nggak salah Basuki Cahayapurnama. Bisa ceritain di Ahok tuh gimana? Nama aslinya justru Ahok sudah. Oh, nama aslinya itu Ahok. Jadi gini, orang turunan Tionghoa Ya. itu rata-rata kalau anaknya lahir itu dia pasti kasih nama Tionghoa. Ya. Supaya apa? Supaya nama itu sesuai dengan harapan orang tuanya. Nah, Hok itu dari asal bukan hoki. Hok itu kalau bahasa K itu belajar. Belajar. Bapak saya kasih saya nama itu One Hok itu banyak bahasa mana itu one shit. Jadi terjemahan bahasa Hakka jadi ban Hok. Ban itu ceban noban saban puluhan ribu. Maksud itu puluhan ribu belajar. Itu harapan bapak saya. Nah sama kayak adik saya nomor 2 itu Ban Yu, kenapa? Dia puluhan ribu punya, apapun punya. Nah yang kecil saya baru yang bungsu baru Ban Fu. Ada bungsu lagi satu meninggal. Ban Fan itu orang yang happy menikmati itu. Jadi orang tua itu selalu anak cewek kasih Vivi itu juga orang yang dapat apa gitu. Saya lupa. Jadi ini semua seperti itu. Lalu kenapa jadi Basuki? Kan terjadi ada penggantian nama, orang-orang Tionghoa ganti nama Indonesia. Nah bapak saya ganti nama, temannya yang tentara, orang Jawa kasih nama bapak saya Indra. Iya. Terus habis kasih Indra, dia kayaknya anakmu Basuki saja. Basuki itu sukses, makmur, berhasil. Ya, makmur berhasil kalau tidak berguna buat orang, nggak menerangi orang, nggak ada guna. Berhasil sendiri untuk apa? Nggak ada manfaat buat orang banyak. Mari kasih cahaya. Nah, cahaya gimana supaya sempurna? Ya cahaya bulan purnama. Nah, itulah yang harapan seperti Bapak saya Indra juga kasih. Nanti itu harapan seperti itu. Dan sepertinya kayaknya harapan sang ayah sudah mulai terlihat sekarang ya. Ya, harapan temannya juga kasih nama gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya agak sedikit sensi nggak sih kalau misalnya ada kayak pikir gitu boleh nggak manggilnya kokoh gitu, koko atau Bebas aja sih kalau orang mau panggil gitu. Tapi bagi saya itu agak aneh juga gitu orang panggil gitu, hitung gitu ya. Nah ada yang mereka panggil kayak gitu. oh di situ di sana sebenarnya nggak ada. Kalau di negeri asalnya sendiri lebih ke koko ya. Abang ya koko, abang ya kok. Tapi kalau engkau dan ci itu nggak ada ya sebenarnya. Sama itu enggak juga di kita kan. Di kita aja. Enggak. Nah sekarang keetnisan. Jadi Vicky mau nanya tentang apa ya teman-teman yang suka meledek Pak Ahok dulu gitu. Itu Fikri dengar cerita yang Fikri sendiri salut. Jawaban dari Pak Ahok biarin aja ya, terserah lu. Tapi kalau ngomongin ngebela negara Indonesia, gua paling depan. Itu benar tuh dari dulu. Ya bapak saya bilang kan, kita nggak mungkin pulang ke Tiongkok. Tiongkok itu jelas tanah leluhur kita. Tanah air kita ya Indonesia. Nah banyak orang mengklaim seolah dia Indonesia asli. Gimana ada Indonesia? Baru ada kata Indonesia itu ketika kita merdeka. Iya betul. Kalau sebelum merdeka ya nggak ada Indonesia. Dan orang udah tinggal di sini. Kamu lebih asli apa saya lebih asli? Dari mana tahunya? Jadi kalau bicara asli nggak asli tergantung Anda berbakti buat negeri apa enggak. Ngaku asli tapi garongin negeri nggak ada guna. Justru kamu sampah masyarakat harus kita buang. Benar-benar. Jadi itu hal-hal itu kita mesti tegaskan pada orang gitu. Lebih bagus lagi emang asli Indonesia dan bakti sama negaranya luar biasa. Semua orang Indonesia asli, siapapun lahir di Indonesia, Indonesia asli. Betul itu loh. Ini terjemah undang-undang begitu. Tapi ya kadang permasalahan negeri kita juga kalau sedikit sharing itu salah satu permasalahan yang agak sulit. Ya seluruh dunia ya sama, mesti ditegaskan. Soalnya pikir ada cerita lucu gitu. Kalau ada orang keturunan Tiongkok dipanggil engkau Uci gitu dari kecil gitu ya, jangan sedih, nggak apa, sedih itu keturunan Arab Pak. Kalau misalnya orang keturunan Tiongkok dipanggilnya engkau Manci, kalau keturunan Arab saya waktu kecil ontak nggak enak Pak. Jadi bisa ontak gitu, bagusan dikit biji korma, nggak jadi orang tetap di duluannya. Tapi itu adalah joke yang sering terjadi di negara kita Pak. Ya tapi saya kira ini pelan-pelan orang bisa berubah. Sama kayak di Belitung Timur kan 93% Muslim. Saya Kristen bisa pilih saya jadi bupati kan. Iya.
Artinya itu orang lama-lama akan melihat rekam jejak Anda gitu. Untuk apa? Sebangsa, seras, ngaku, setanah air, seapa, tapi kamu mempersulit merampokin saya. Iya benar. Sehingga masyarakat makin lama makin cerdas tuh. Yang dibutuhkan tuh orang yang mau, tidak perlu mau mati buat kita kok. Ini nih yang Cuma keren. nolong aja itu lebih penting kan. Perbedaan itu hal yang indah seharusnya. Lu apa ya? Dengan ada Ada keanekaragaman. nama aja udah Indo. Kamu ngerti kata Indo kan? Ya. Namanya Indonesia. Ini kumpulan. Kumpulan. Kita ini Indo. Pokoknya orang Indonesia tuh muka macam apapun ada. Iya, kita mau Biasanya cari yang percaya politiknya mau jalan ada. Mau keriting, mau lurus semua ada. Ada hitam, putih, merah, ada semuanya lengkap. Dan ngomong-ngomong, ceritain dong Pak, dulu katanya pernah diminta buat baca Yasin di Belitung. Ya, itu ada oknum cerita. PNS aja. Biasa kan. Saking nggak bisa terima, tempat saya kan Masyumi. Iya. Bang Partai Bulan Bintang fraksi yang menang 55%. Dan itu aja 93% Muslim, setengahnya DPRD dikuasai dari pikiran seperti PBB Masyumi, ya tentu PBB kan Masyumi pengen merubah sila pertama Pancasila. Iya. Nggak heran kalau dia memperjuangkan itu. Lalu dia mengatakan, kasih surat Yasin, bisa baca nggak? Kalau nggak bisa baca ya jangan jadi bupati kami. Sekarang orang udah baik dia masih udah baik. Lalu dia Akhirnya begitu. mindsetnya juga Nah, udah saya sih nggak mau ngomong, nggak sempat marah. Ternyata apa? Masyarakat yang marahin dia waktu di toko itu di pasar kan. Masyarakat bilang, lo ngomong apa lo? Itu pejabat yang sama-sama Islam juga dibayar cukong-cukong juga resmiin kelenteng tuh. Coba waktu kita resmiin masjid. Datang lah tuh kalau kagak ada duit. Datang tuh pejabat. Meninggal Ahok katanya. Nah itu marahin orang dia diem. Kejadian itu di lapangan. kan? Kamu senyum-senyum aja. Ini Fikri mau menanyakan tentang beberapa ya namanya segala sesuatu pasti ada pro dan kontranya. Ini ada beberapa isu miring yang Fikri pengen tanyain tanggapan dari Pak Ahok sendiri tentang pemimpin itu kalau Pak Ahok jadi pemimpin, Cut dulu bawah. kenapa? Masih. Oke. Oh, Fikri mau nanya tentang tanggapan miring dari luar tentang kalau nanti Ahoknya jadi pemimpin yang untung cuma salah satu agama. Bagaimana tanggapan Pak Ahok tentang Itu mah bahasa basi sejak waktu kampanye. Iya. Itu udah saya alamin kata-kata itu sejak saya mau jadi bupati. Pertanyaan sama. Kalau Ahok jadi bupati, ini gereja ada di mana-mana. Terus satu orang haja, ibu haja dia berdiri. Dia bilang, saya itu ikut Belanda ya. Belanda kan kerja timah di Belitung. Belanda itu cuma satu gereja saja di komplek Belanda. Belandanya pergi, itu jadi kuburan belakangan. Terus gereja roboh, nggak ada lagi. Belanda yang jajah kita aja gereja nggak di mana-mana. Ini Ahok kita kenal dari kecil kerja buat kita mana mungkin gereja di mana? Coba lu kira buka gereja nggak usah pakai duit, nggak usah dipiara. Benar. Nah, makanya akhirnya balik lagi soal rekam jejak. Waktu itu kan nggak berlaku di Jakarta kan gitu sebar isunya. Yang pilih Ahok jadi wagub karena ini Cina, Kristen nanti nyusahin kita segala macam. Itu kan selalu begitu kan. Nah, saya waktu itu juga sama. Macam mana terbukti? Akhirnya rekam jejak yang membuktikan ini. Pak Ahok sendiri dari pribadi ada nggak kepikiran untuk Des gue akan buktikan bahwa statement kalian salah. Nggak usah ngomong, gue udah jalanin, aku di politik udah 10 tahun kok. Yang ngomong itu gue pengen tahu aja yang ngomong siapa, terang-terangan, mari kita berdebat gitu. Nah, Lu kalau pengecut, jangan pakai rasis. nah, Lu jual program lu dong. Lu buktiin jangan nyolong. benar. Ya dong, Benar. lu ngomong agama, lu kalau mau promosi agama lu, kelakuan lu nyolong, ngomongin nggak percaya agama lu. Jangan. Ya nggak usah ngomong rasis. Iya, dan jangan sampai Kita lu buktiin bilang, aja. lu ngomong gue ntar agama salah satu, lu kelihatan di masjid juga jarang gitu. Jumatan juga jarang kan ya lu itu. Kita masih ngomong yang fair gitu. Bagi saya sih nggak perlu ada pembuktian. Ngapain capek-capek untuk pembuktian melayanin orang? Untuk saya pembuktian ngapain dibuktiin? Kita kerja. Yang sekarang Pak Ahok Saya hanya taat kepada konstitusi. Oke, hanya melakukan itu, Ya. nanti juga Konstitusi terbukti saja. dengan sendirinya. Saya hanya taat konstitusi. Saya bukan bela Anda siapapun. Saya nggak peduli Anda agama apapun. Kalau Anda melanggar konstitusi, gue sikat. Lu gak mau pilih gue, gak usah pilih. Lu cari aja orang lebih gila kerja kagak nyolong. Kalau ada yang lebih baik, gue gak mau kerja. Apa itu capek-capek pagi di sini setengah 8 sampai malam. Santai aja. Kalau lu memang bukti lu hebat,
Lu kagak nyolong duit, lu berani buktiin harta lu, oh berarti jadi pejabat. Benar. Ngapain lu kok kerjaan di sini lu gila? Santai aja. Sebenarnya kalau emang mau dibilang Cari aja orang lain. capek juga udah capek banget sebenarnya ya. Tapi karena emang ada Karena pengaksian gue yang enggak, harus karena gue dijalankan. demen aja bisa hajar orang yang brengsek. Wih. Gue semangat di sini. Pagi gue bangun setengah 5. Di sini gue kasih tahu lu cuma perlu latihan otot, gak perlu otak di Jakarta. Iya Karena orang pintar terlalu banyak. Lu butuh otot jantung lu, otot saraf lu, kaki lu mesti kuat gitu loh. Gue harus lebih gede lagi badan. Oke, anyway, makin seru dan makin hot kayaknya. Dan sekarang kita break dulu sebentar karena kita bakal balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami udah di Lain Cerita. 3, 2, 1 kill. Maaf, kita di sini deh. Nah, biar asik katanya kata produsernya bloknya udah begini. Pak, balik lagi nih sama kita berdua. Dan yang paling seru boleh kasih dikit Pak, supaya lebih akrab kita kan udah 4 segmen nih. Segmen terakhir. Pak Fikri mau nanya. Tadi ada kalimat yang Pak Ahok sendiri keluarin, itu kalau nggak salah Fikri tadi sempat tulis, gua mending mati jadi legenda, biar kata matinya terbunuh. Kalau kamu di sini, tentu kita ingin tidak ada yang mati. Ya. Kalau kamu ingin berhasil di sini, kamu lawan arus. Lawan arus, kamu menciptakan 1000 musuh. Dengan Pak Ahok keluarin kalimat itu berarti resikonya emang ada di situ ya? Memang saya masuk posisi sudah tahu risiko. Anda cuma punya 2 pilihan. Kalau Anda mau berhasil, Anda ciptakan banyak musuh lawan arus. Ya. Kalau Anda mau kompromi, Anda mungkin selamat baik-baik itu, tapi yang nama Anda rusak. Kalau Anda khawatir itu jangan masuk ke politik. Itu kan melakukan perlawanan. Sama kayak kita melawan penjajah Belanda dulu. Udah tahu dia pakai pesawat tempur, pakai tank, pakai bambu runcing. Lu udah tahu pasti lu mati. Bambu runcing. Jadi kalau lu nggak mau melawan, jumlah yang melawan sedikit. Ini nggak usah sekali ya. Kamu pasti nggak merdeka. Hari ini kita bisa merdeka karena ada orang yang berani melawan, walaupun dengan risiko. Kamu kira para pahlawan kita dulu berperang nggak tahu risiko mati? Iya. Semua orang juga orang gila juga tahu dia pesawat tempur melawan. Kasat mata kan dulu mah ketahuan jelas bakal mati. Kalau sekarang kan tidak terlihat gitu. Apa jadinya belum mati? Iya. Oh mati percaya kan? Jodoh, takdir apa rezeki semua nyawa takdir loh. Iya. Ya udah kalau kamu percaya seperti itu ya kenapa kamu? Dan bahkan sampai Pak. Apakah kekhawatiranmu bisa menambah semenit kamu hidup? Enggak. Ya udah nggak usah khawatir. Oke. Gak usah khawatir. Tapi nggak mati juga lah tuh. Pak belum kawin gitu. Dan sampai Pak Ahok bahkan juga udah ngasih pesan ke keluarga untuk katanya itu lebih dekat sama Tuhan. Bukan lebih dekat sama Tuhan. Saya cuma bilang diri. sama anak-anak, apapun yang terjadi sama saya, jangan pernah menyalahin Tuhan. Ya. Tuhan nggak pernah salah. Dan kamu nggak pernah boleh ninggalin Tuhan, apapun terjadi. Itu lebih penting. Karena bagi saya, kita nggak bisa didik anak apapun. Situasi berubah begitu cepat. Yang paling penting adalah bagaimana kamu tahu siapa kamu, siapa Tuhan, dan bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan. Selanjutnya masalah apapun itu urusan kamu pribadi. Nggak ada orang baik di dunia ini. Ya. Mana ada orang baik? Ya. Semua orang bergumul dengan pergumulannya. Jadi ibaratnya udah nggak? Yang kita pengen nggak lakukan justru kita suka lakukan dia. Iya. Yang kita nggak suka lakukan, yang kita pengen lakukan nggak dilakukan. Nah itulah manusia. Kayak kadang Fikri nih lagi bulan puasa ngingetin teman puasa lo tapi yang punya gitu. Nyuruh orang puasa tapi kitanya enggak. Faktanya orang begitu. Manusia kan, kamu berusaha tidak berdosa, kamu nggak salah. Iya. Karena manusia tempatnya dosa. Karena manusia, makanya Anda butuh Tuhan. Benar. Ya, itu sih. Nah, kalau ngomongin masalah tadi mati dan segala macam, berarti kan ada yang gerah. Nah sebenarnya yang gerah ini siapa yang paling Saya nggak banyak aspek itu? Saya Di nggak sisi mana? Di sisi pemerintah kan atau masyarakat? Saya nggak tahu. Bisa dalam masyarakat, bisa di luar. Ini soal kepentingan Anda. Ini soal rezekiannya kita potong. Ya. Tapi Untuk sebaiknya, pribadi ya, sebaiknya kepentingan jadi mikir. pribadi. Orang kalau udah mau makan duit, udah Ya. mau foya-foya, Ya. dia berani mati nggak kira-kira? Belum, nggak berani. Jadi kalau dia lebih takut mati daripada kita, kenapa kamu takut? Benar. Logika kita kecuali mabok, mabok jangan sama preman mabok lah ya. Kalau preman mabok mah jangan kita, suruh aja pengawal aja. Sekarang yang alasan paling dasar dari Pak Ahok sendiri yang akhirnya Pak Ahok mau mengambil resiko sebesar itu dan Jakarta yang dipilih. Kenapa?
Kita bukan pilih Jakarta karena media Jakarta juga lebih banyak. Jadi apa yang kamu lakukan? Transformasi ini akan membawa dampak ke seluruh Indonesia. Karena ini masalah kepercayaan. Negara ini bisa maju kalau ada 5 unsur. Kalau mengikuti filsufnya Tiongkok. Ya. Ada wilayah, ada rakyat, ada makanan, ada pertahanan, ada kepercayaan. Kalau disuruh pilih satu saja yang harus ada, itu kepercayaan. Bukan pertahanan, bukan wilayah, bukan rakyat, atau makanan. Satunya kepercayaan. Nah hari ini, kenapa negara kita rasanya jalan di tempat? Tiba-tiba rakyat tidak percaya yang namanya pejabat. Pikiran rakyat namanya pejabat pasti korup, pasti kaya, kagak ngurusin kita, nginjek-injek kita, jaulimin kita, itu ada di persepsi rakyat umumnya ya. Makanya dengan kita di Jakarta, kita menjadi sebuah etalase mempertontonkan kepada rakyat pikiran Anda, opini Anda, persepsi Anda itu sah. Bahwa masih ada pejabat yang berani kerja keras, tidak mencuri, membuka semua uangnya, bahkan berani pasang badan buat lu, supaya kamu menerima apa namanya keadilan sosial. Karena sila kelima Pancasila kita itu adalah keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Kalau bantuan sosial, kalau Fikri tadi datang ke sini digebukin, kelihatan satpam 2 dibantuin, itu adalah bantuan bos. Coba nggak ketemu, modal lo dihajar. Nah, itu keadilan sosial. Siapapun yang datang ke sini, tidak ada seorang pun yang digebukin atau dirampok. Tapi sila kelima kita itu keadilan sosial. Tugas pemerintah adalah cita-cita proklamasi dan mewujudkan keadilan sosial. Tugas pejabat adalah mengadministrasi keadilan sosial. Itu aja sederhana. So anyway, para pemirsa di rumah, banyak hal yang seru. Sekarang Fikri mau nanya sekarang ke sesuatu yang unik. Ini lambat tahun dari tadi ngobrol, gue sih makin santai ya, makin seru, dan ternyata doi orangnya saik dan bahasanya unik-unik. Ada gue mau mati aja, dibunuh nggak apa-apa. Dan ada juga kalau nggak salah Pak Ahok pernah keluar kalimat tuh, lu panggil dewa, gue sikat. Pak Ahok tuh punya ciri khas yang memang itu sebenarnya emang karakter Pak Ahok yang dari dulu kalau ngomong seceplos-ceplosnya atau ya saya pikir kalau bicara supaya sederhana kan, otak, mulut sama hati harus sama. dan itu nggak diniatin dan keluar aja udah jujur. Apa yang dipikir di hati ya kita keluarin aja. Kapan lagi bro, sis kita punya salah satu contoh pemimpin yang apa adanya tuh jarang zaman sekarang. Terus kalau pikirin mau, saya kira main drama 1 jam capek. Kalau capek ngomong mesti mikirin gimana, pendapatnya gimana, ya stres lama-lama nggak kerja. Ini ada yang Fikri salut sekarang, Fikri pertanyaan ini mungkin berkaitan sama pertanyaan yang tadi, pernyataan masyarakat yang tadi. Kalau Ahok yang naik, nanti cuma salah satu agama yang diuntungkan. Tapi ada satu fakta yang itu masyarakat mana yang ngomong bos? Ada aja. Makanya sudah ketemu gua aja sih. Yang sirik tuh ada aja. Yang sirik dia kita cuma butuh 50% plus 1. Iya, 50% plus 1. Tuhan aja akan istri 100%. Iya benar. Itu gereja masjid. Vihara. Nah sekarang ada fakta yang unik yang bisa dikaitkan dan mungkin menjadi bahan pemikiran juga. Fikri dengar Pak Ahok itu mau naikin haji para penjaga masjid, benar? Itu mah dibeli itu kok naikin. Itu mah nggak usah banyak ngomong gitu loh. Itu dananya dari emang dari ada APBD, ada CSR sumbangan orang. Kalau kita bisa dari pemerintah. Dia kan punya duit banyak. Dia habisin nggak ngaruhan-ngaruhan. Tuh kan, nggak takut dibilang pencitraan. Ada yang pencitraan. Kalau pencitraan itu, kalau Anda tidak pernah lakukan, yes. Pencitraan itu terjadi kalau kamu dikatakan musuh Islam, lalu Anda baik-baik sama Islam, itu bisa pencitraan. Yeah. Saya ini sekolah Islam SD sampai SMP. Saya bisa 2 kalimat syahadat segala macam. Kalau soalnya aku nggak bisa khatam, nggak bisa ngaji karena ada orang rasis yang ngusir gua keluar dari masjid. Iya. Hah? Ya kan orang kafir nggak boleh masuk masjid waktu kita sekolah. Jadi salah orang gila aja kayak begitu. Itu kalau begitu gua ke gereja, gua kasih lu makan pagi siang malam. Iya kan, fair aja gitu. Itu yang gue bilang, tapi kalau lu udah lakukan sejak lama, bapak gue dari dulu udah bantu masjid, bangun masjid, mana pernah kepikir zaman bapak gue model-model muka minyak babi kita bisa jadi pejabat. Dan bapak gue udah meninggal tahun 97 sebelum reformasi. Kenapa kita lakukan kan? Jadi kemudian udah lah, yang ngomong tai aja lah. Santai. Iya,
5 ya. Posisi ke segmen 5 ha? Yang sisanya nggak usah ditanya, langsung bridging ke segmen 5. Langsung ke Ini ending segmen. seru. Pembahasan hari ini seru. Saya udah sampai di penghujung acara, tapi sebelum Fikri pamit pulang, Fikri itu aslinya sebenarnya selain stand up comedy itu musisi Pak. Saya vokalis. Cuman itu dengar dia katanya Pak Ahok ngefans sama Iwan Fals. Ya, dari dulu kan udah kuliah kan kita teman-teman jadi. Lagu apa yang paling disukai sama Pak Ahok? Banyak sih kita bentuk, tapi saya pikir lagu yang paling kesan sampai sekarang kerekam di otak itu lagu ibu sih. Karena saya ingat ibu saya kan dulu petik lada karena kita kuliah, papa kita bangkrut, dia masih petik lada naik pickup, jemur, jalan untuk jemur kan, dia lagu itu kesannya banyak. Nyanyiin dong dikit banget. Mulai sih. Kalau yang saya ingat gitu, tapi saya memang fals lah. Gak apa-apa. Jadi kamu fals. Kapan lagi kan? Lagu ibu sih sederhana gitu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau mata kaki penuh darah, penuh nanah. Tepuk tangan boleh? Luar biasa. Kapan lagi dijadiin Pak Ahok? Fikri doang. Pokoknya kalau pakai musik ketahuan fals. Kalau tanpa musik nadanya benar. Kalau tanpa musik Kalau benar. pakai musik udah nggak benar. Bahaya. Dan juga Pak Ahok itu anyway gak cuma di One Fals, beliau juga ngefans sama Roma Irama, benar ya? Oh ya. Dulu saya mau nggak lagi tuh sama dia. Tapi lagu tausiahnya oke. Lagu tausiahnya oke dulu, sekarang udah enggak lagi. Itu yang membuat saya nggak mau judi karena itu. Oke. Jadi lagu Kita bapak saya punya bioskop. Iya. Jadi kalau namanya lagi main film Omai Rama itu orang kampung bertruk-truk tuh ngantri di toko itu pasar untuk nonton. Oke. Dia bisa putar 3 kali. Karena saking orang mau nonton film Omai Rama. Ya, gue juga demen nonton film Omai Rama. Emang demen nonton filmnya juga loh. Lagunya juga tausiah. Iya, Tausiah yang sangat bagus. Tapi orang heran, karena saya kan orang-orang turunan Tionghoa kan meninggal juga judi, kawin juga judi. Nah saya nggak pernah bisa judi kartu, nggak bisa judi karena saya mungkin waktu itu dipengaruhi seperti itu. Salah satu pengaruhnya dengan lagunya. Karena lagu itu aku melarat karena judi. Jadi kalau nggak mau melarat jangan judi. Jangan judi ya. Ternyata efeknya luar biasa Bapak Roma itu mah. Cuman sayang Bapak Ahok sudah nggak ngefans lagi. Saya juga jadinya. Lalu ngomong. Apa sekarang kita mulai sebelum balik lagi kita mulai balik lagi nih pertanyaan-pertanyaan tentang gebrakan apa nih Pak Ahok? Yang sekarang kan Pak Ahok jadi gubernur ya. Gebrakan apa ya? Sama. Jadi sama dengan Pak Jokowi, hanya mungkin lebih kenceng karena presidennya lebih aktif. Mungkin berarti ini sih sekarang Pak Ahok ini tetap melanjutkan yang sudah berjalan kemarin. Sebenarnya Kita tidak waktu ada. lebih kenceng karena formula udah tahu kan. Ya. Udah tahu mana yang kawan, mana yang lawan di sini. Setelah 2 tahun itu udah tertes berapa kali. Udah ketahuan mana yang mau kerja, mana yang nggak mau kerja kita masuk staff. Ya. Nggak ada urusan itu. Itu kamu eselon nggak mau kerja staff aja. Dan toh ditawarin. Ya, Ditanya jadi staff dulu. macam-macam kita pecat. Jadi tolong. tahapnya jelas. Lu mau kerja sama gua lupain masa lalu. Oke mau kita. Lu kalau nggak mau pindah aja Nggak kemana? mau pindah tempat lain. Masih banyak PNS yang mau kerja kok. Ya. Dari seluruh Indonesia banyak PNS mau kerja di Jakarta. Banyak banget. Gajinya gede. Ya. Orang baru lulus saya bisa dapat 6 jutaan kok. Oh, gitu. Iya Jakarta men. Ada lowongan nggak? Ada yang mau jadi PNS di sini lumayan dong. Nah sekarang mungkin menurut Bapak harusnya sosok seorang pemimpin yang baik itu yang layak harus Saya bilang nggak ada orang baik seluruh di dunia. yang layak lah saja. Ya, Yang itu hampir, standar hampir. saja. Pertama pemimpin itu jangan terima suap. Kalau kamu udah terima suap, kamu bengkokkan keadilan sosial. Padahal tugas kamu kan mengadministrasi keadilan sosial. Terus yang kedua, kamu itu harus taat pada konstitusi. Karena itulah kamu disumpah mempertahankan konstitusi. Dari siapapun, bukan taat pada konstituen, bukan pada partai, pada konstituen partai tidak mau turut pada konstitusi, ada lawan.
Karena ada disumpah taat pada konstitusi, pada konstituen. Itu. Yang ketiga, yang takut mati kalau diancam. Karena mati punya Tuhan kok, apa yang takut? Kalau belum ajar mah ditembak juga nggak mati. Ada satu film tuh di film Hollywood, dihajar belakang dikira udah mati, katanya nggak belum mati. Iya, jadi ya nggak usah terlalu itu. Ya semua orang tak punya mati ya. Tapi kalau memang Tuhan ada cenderung kamu mati nggak? Mati juga kan, itu nggak usah ribut. Sekarang pertanyaannya sudah menuju hampir terakhir, Pak Ahok. Dari wakil sekarang jadi gubernur. Ada mimpi dan cita-cita untuk menjadi presiden juga. Oh, dari dulu gue mimpi mau jadi presiden. Kalau Indonesia ini nggak ada orang yang bisa beresin. Kalau ada yang bisa beresin, gue nggak mau jadi. Jadi kalau lu nggak bisa, gue mau jadi presiden. Karena presiden paling berkuasa di Indonesia. Jadi selama masih belum ada presiden yang layak memimpin negeri ini, cita-cita Pak Ahok itu tetap ada. Ya. Sampai ada yang layak. Kalau ada yang layak, gue mau berhenti dari politik. Kalau semua gue tinggal ngapain? Sampai ya? Bukan capek. Ya bisa hidup tanpa kenapa ini mau cari-cari penyakit? Dari musuh kiri kanan. Iya, main gitu loh. Maksudnya mancing-mancing ke mall makan berenang lebih enak gitu loh. Juga sih. Cuma masa kalau kamu kayak begitu, kamu bisa nggak bantu orang miskin? Kayak gitu kamu nggak bisa. Makanya kekuasaan itu harus dipakai. Dan presiden Indonesia adalah orang yang paling berkuasa. Itu masalahnya. Kamu kalau mau melawan seluruh DPR, mau lawan semua orang jadi presiden. Luar biasa, banyak banget panjang lebar dari profil pribadinya Pak Ahok, terus dari segala macamnya. Sebelum terakhir, Fikri mau tanya yang terakhir. Kayaknya dari terakhir. Ketiga terakhir. Tadi segmen terakhir, terus Fikri bilang menuju terakhir, sekarang terakhir. Janji ini terakhir. Tanggapan Pak Ahok terhadap diskriminasi yang ada di negara kita gimana? Terhadap kaum minoritas? Ya, saya kira udah cukup baik ya, walaupun dalam hati itu masih terjadi. Sebenarnya secara konstitusi sudah tidak ada diskriminasi. Siapapun lahir di Indonesia, itu tahun 2006 sudah ada undang-undang keluarga negara adalah Indonesia asli. Bahkan saya pun tidak bisa jadi presiden, ya, saya orang Indonesia asli. Persoalannya adalah ada sekelompok maling-maling yang ngaku-ngaku orang suci, orang baik, tapi munafik, takut bersaing. Takut rakyat memilih orang yang jujur, lalu dicari-cari kan. Sesama ini juga sama kok, karena Islam tetap dibilangin Arab. Iya, betul kan? Iya. Nah, sesama Melayu Islam pun waktu di Belitung Timur masih bisa bilang kamu kan sudah nggak asli Belitung. Supaya apa? Maksudnya itu ngurangin saingan. Makanya kenapa banyak pejabat yang seperti itu membodohi rakyat, jangan kasih sekolah, jangan kasih punya duit. Biar dia tak bodoh. Kalau dia terlalu pintar digituin, siapa yang mau dengerin lu? Nah, jadi sebenarnya itu kuncinya. Jadi semakin rakyat bodoh dan miskin, makin semakin ditipu terus. Tapi itu udah mulai geser kok. Saya bisa jadi bupati di 93% muslim di Udah bisa Anda doang. Katanya keturunan coba apalagi keturunan Arab. Itu dia. Salah satu minoritas. Kalau saya double. Udah bukan Islam. Islam itu tapi sama Pak. Ya. Tapi sama kadang. Cuman emang faktanya sekarang sudah mulai membaik, sudah mulai diterima. Terima kasih Pak Ahok. Jadi ya itu. Luar biasa loh. Kalau saya bisa jadi presiden, apalagi Arab. Jadi lu. Gimana kalau Bapak presiden saya wakilnya Pak? Gue pengennya cewek aja deh. Ya saya Pak. Harus boleh dulu. Ya udah anyway, luar biasa banget hari ini kita ngobrol banyak banget. Terima kasih Pak Ahok untuk waktunya dan ilmu yang gue dapat hari ini adalah jadi orang jujur. Obsesi untuk jadi seorang pemimpin boleh, tapi posisikan di posisi yang tepat. Contohnya si Doi. Bagala, Said Doi. Peace. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum masih gitu. Terima kasih. Bisa